Shane Patinama. Perlu kami laporkan keinginan naturalisasi bukan. Berawal dari wasiat sang ayah, Shane Patinama tergerak bela timnas Indonesia. Ayah dari Shane Patinama memiliki andil dalam kesediaan sang pemain dinaturalisasi menjadi WNI. Sebelum meninggal dunia, sang ayah sempat berwasiat agar Shane membela timnas Indonesia. Sebagai informasi, ayah dari Shane Patinama merupakan orang Indonesia. Dengan demikian, Shane masih memiliki keturunan langsung dari orang tuanya. Hal berbeda dialami oleh Sandy Walsh dan Jordi Amat. Keduanya memiliki keturunan Indonesia dari kakek atau neneknya. Ayah Shane berasal dari Pulau Haruku, Maluku Tengah. Ayahnya lahir di Semarang. Sebelum ayahnya meninggal, ada wasiat berbunyi, "Kalau bisa, kamu bermain untuk timnas Indonesia." Ujar Ketua Umum PSSI Muhammad Iriawan dalam rapat bersama Komisi 10 DPR RI beberapa waktu lalu. Sontak pernyataan tersebut mengundang haru. Tak ayal, publik tanah air berharap proses naturalisasi para pemain keturunan bisa segera rampung. Saat ini diketahui Komisi 10 DPR RI melalui Wakil Ketua Komisi, Hetifah Saifudian, memberikan persetujuan bahwa proses naturalisasi Shane Patinama bisa berlanjut. Kini Shane tinggal menunggu surat keputusan Presiden sebelum mengambil sumpah warga negara Indonesia. Langkah Shane menjadi bagian dari timnas Indonesia pun bisa dikatakan tinggal sedikit lagi. Harapannya, meskipun tidak bisa tampil di Piala AFF 2022, pemain yang berposisi sebagai bek kiri itu bisa menjadi amunisi baru di Piala Asia 2023 mendatang. They don't wanna see me care. Anytime I make some progress, I can see that they compare. I think every Keuntungan timnas Indonesia tanpa Elkan Bagot di fase grup Piala AFF 2022. don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in Pertama, kesempatan pemain lokal unjuk gigi. life you could get. Don't let them guide your life towards your Absennya pemain keturunan Elkan Bagot di babak fase penyisian Piala AFF 2022 membuat beberapa bek lokal seperti Farudin Arianto, Rizky Ridho, Hansa Muyama, Andi Setio, hingga pemain muda Muhammad Ferrari bisa mendapatkan kesempatan untuk bermain. Hal itu pernah terjadi sebelumnya saat Elkan Bagot dan beberapa pemain timnas ditantang untuk tampil di final leg 2 Piala AFF 2020 karena dianggap melanggar area bubble. Kala itu, Sintayong memilih untuk menduetkan Farudin dan Alfeandra Dewangga. Mengingat Dewangga tahun ini tidak dipanggil, saatnya wajah baru untuk beraksi. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your Kedua, kesempatan debut Jordi Amat. figure it out. I'll make it look like I'm losing. Absennya Elkan Bagot membuat pemain keturunan lainnya, yakni Jordi Amat, berpeluang untuk memainkan laga debutnya bersama timnas Indonesia di ajang Piala AFF 2022. Jordi Amat baru saja mendapatkan paspor Indonesia, sehingga berdasarkan aturan FIFA, bek kelahiran Spanyol itu bisa membela skuad Garuda. Namun PR yang harus dilakukan oleh PSSI yaitu memastikan Jordi Amat bisa dilepas oleh timnya Johor Darul Taksim Malaysia untuk bermain di Piala AFF 2022 nanti. They don't wanna see me make it. They don't wanna Ketiga, peluncut motivasi ke semifinal. see that they compare. I think everyone's against me. Maybe something in the air. Seperti diketahui, Gillingham FC hanya akan melepaskan Elkan Bagot ke timnas Indonesia jika berhasil lolos ke semifinal Piala AFF 2022. Dengan tawaran tersebut, maka diharapkan timnas Indonesia semakin termotivasi untuk lolos dari fase grup dan tampil di semifinal. I'm not wasting Pada gelaran kali ini, skuad asuhan Sintayong tergabung di grup A bersama Thailand, Kamboja, Filipina, dan Brunei Darussalam. is what defines. Bisa dikatakan jika satu-satunya lawan berat bagi timnas Indonesia di babak grup Piala AFF 2022 adalah Thailand. Meskipun begitu, pasukan Sintayong tidak boleh meremehkan siapapun lawannya. Road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown.
Diproyeksi jadi tempat TC Timnas U20, Kementerian PUPR susun skema rekonstruksi Stadion Kanjuruhan. Get inside your head. They'll tell you what to do instead. Pasca tragedi Kanjuruhan 1 Oktober 2022 lalu, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menyusun langsung skema rekonstruksi Stadion Kanjuruhan Malang. Direktur Prasarana Strategis Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR, Insinyur S.C. Asia menuturkan, Stadion Kanjuruhan akan direkonstruksi secara menyeluruh sesuai instruksi Presiden Joko Widodo. Pihaknya akan berkoordinasi dengan Sport Ground Safety Authority dalam proses rekonstruksi total tersebut. Proses rekonstruksi nantinya juga diharapkan mampu meningkatkan kualitas Stadion Kanjuruhan dengan tujuan sebagai area pertandingan maupun tempat latihan kontestan Piala Dunia U20 2023. Salah satu yang perlu jadi perhatian ESI adalah pembagian kawasan stadion yang dibagi beberapa zonasi, di mana pembagian zonasi antara perimeter luar dan perimeter dalam yang difungsikan untuk menyaring penonton yang akan masuk ke dalam kawasan stadion. ESI menegaskan setiap stadion akan diatur sistem zona 1 hingga 3. Sistem zona 1 meliputi kawasan area di dalam stadion. Zona 2 meliputi kawasan area penyangga atau buffer zone, di mana area penonton bertiket akan masuk di stadion. Proses evaluasi stadion juga disinggung diawali dari pelaksanaan operasional pembangunan dan pemeliharaan Stadion Kanjuruhan, di mana ke depan pengelola harus memiliki sumber daya manusia yang kompeten. ESI menambahkan manajer pemeliharaan dan pengelolaan stadion yang bertugas untuk mengatur SOP pemeliharaan dan pengelolaan stadion, termasuk peralatan dan perlengkapan perawatan rumput lapangan sesuai dengan standar PSSI dan standar FIFA. I walk a straight path, not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine, I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb.